Memang sahabat Nabi SAW banyak perangai-perangai yang kadang tidak masuk akal, ya kadang ada perbuatan itu yang belum tahu diridhai oleh Nabi sudah dilakukan. Ya, itu sebenarnya sahabat bukan berarti dia ingin mendahului Rasulullah, tidak, tapi dengan beberapa asbab-asbab yang dilakukan. Ya, banyak para sahabat Nabi SAW. Kalau ditengok hadis-hadis tentang perkara bid'ah yang dituduhkan itu seluruhnya sahabat memulai dahulu sebelum Nabi. Sayyidina Mu'az bin Jabal lebih dahulu membaca Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fih. Nabi tak ada ngajarkan. Siapa lagi? Sayyidina Bilal lebih dahulu melaksanakan salat sunat wudu. Kalau kita katakan itu perkara bid'ah, pasti para sahabat Nabi lebih dahulu melakukan bid'ah. Kalau bid'ah itu masuk neraka, tentu para sahabat Nabi, maka takkan mungkinlah Nabi saja Allah meridhai radhiyallahu an wa radhu'an. Maka tadi itu Ustaz kita buka acara ini dengan baca basmalah katanya. Itu kata Syekh yang viral gini itu bid'ah katanya itu. Ustaz Samad telah terdahulu mengendosnya. Ya tak tahu. Ya Ustaz Samad kan banyak orang yang datang ke beliau. Ustaz tolong endosnya Ustaz, kami kedatang Syekh ini Ustaz. Tentu beliau payah menolak, beliau sampaikan saja akan datang Syekh ini. Dikira orang pula Ustaz Samad menyetujui apa yang disampaikan Syekh itu. Enggak, bukan. Diklarifikasi lagi oleh Ustaz Abdul Samad. Sudah selesai itu. Bukan berarti yang diendos beliau kemudian beliau sama pengajian beliau. Enggak, beliau tak pernah dengar ceramah Syekh itu, enggak tahu dengan Syekh itu. Langsung aja Syekh itu ceramah di mana kemarin? Di Medan kalau tak salah. Jadi Syekh itu datang. Mungkin ya yang mengundang ni pun tak jelas ini. Ya Syekh ni tahulah kita dulu. Tengok dulu ni wahaboy atau tak wahaboy ini. Perlu. Harus cerdas kita, jangan asal-asal ngundang aja. Ini banyak pengurus masjid ini. Betul yang kata Ustaz Abdul Samad itu tuh. Betul yang kata beliau itu tuh. Pengurus masjid banyak asal-asalan saja. Nak ditengok dulu. Siapa nih syekhnya yang akan datang nih? Siapa kiainya ini? Siapa ustaznya? Jadi pas menyambut seperti itu, takbir orang. Allahu Akbar katanya. Kata orang, jadi syekh sudah datang, bapak-bapak di pintu masjid. Takbirnya, ya orang Indonesia takbir. Allahu Akbar. Takbirnya, Allahu Akbar. Rupanya dalam ceramah itu dihampai dek syekh tadi itu. Ini masjid enggak? Masjid katanya. Jadi kata syekh tadi tak boleh melakukan takbir. Kenapa kalian takbir? Kalian dalam salat kah? Tak pergi sana. Ini bid'ah katanya. Nah, itulah bid'ah. Jadi kalau itu, jadi nampaknya, jadi kata beliau tak boleh mengangkat suara di masjid lebih tinggi daripada suara baginda Nabi SAW. Buka hadis dalam Sahih Bukhari. Baginda Nabi khatib seperti apa? A'la sautah wa ahmar wajhah. Tinggi suara Nabi, merah wajah Nabi. Tak bolehkah khatib mengangkat suara? Oh, itu kan khatib, tidak masyarakat kaum muslimin. Cek hadis dalam Sahih Bukhari. Sahabat Nabi setelah selesai salat apa? Wa nukabbir wa nusabbih. Kami bertakbir, kami bertasbih. Seakan-akan gempar guncang Madinah, seakan-akan ada perang. Kita ni tak ada. Setelah salat mengelucui surang-surang, diam-diam aja. Buka hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi, para sahabat setelah selesai salat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tengok hadis dalam Sahih Bukhari. Bukan senyap. Apakah itu tidak mengangkat suara? Angkat suara. Itu syiar. Bukan diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi imam agak lama lah kata. Mungkin karena sebab lah menikah tu mungkin. Memang beda. Imam jomblo dengan imam lah menikah tu agak beda. Mana dia imamnya? Lah cabut pula. Harus ngaji imam. Ceramah masjid di mana saja saya syaratkan imamnya kalau harus ngaji. Kalau imamnya tak ngaji, biar saya tak ngaji pula di masjid itu. Karena ilmu itu penting juga. Memang agak lain bawaannya kita. Ya memang kalau lah nikah tu memang ya alhamdulillah lah. Yang penting tak orang lain yang terbayang dia kalau nyo salah dalam sembahyang, lebih bininya yang terbayang. Kalau yang jomblo-jomblo kok payah masalahnya. Kalau salah yang terbayang orang lain ni ndak pula halal. Alhamdulillah lama tadi.
Alfa mabruk barakallahu fik. Kami dia tak dapat undangan imam. Kalau dapat undangan pergi kami. Sekali lagi. Ada sekali lagi. Yang baru, yang lama juga. Jadi apalah kai imam tadi kai imam kan. Jadi Syekh tadi bilang tak boleh. Kata masuklah bilang Fatihah. Apa Fatihah kata dia? Kenapa mulai dengan Al-Fatihah? Jadi tak boleh. Jadi kata bila mulai saja, jangan pakai. Ya, kita kan memang ada tabiat tradisi di daerah kita. Sebelum mulai acara, maka marilah kita baca dengan baca basmalah. Lah, ini kalimat yang baik lah bismillah itu. Bukalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka dalam kitab Majalis Susaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Berapa keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Nah, ini keliru ini. Jadi tadi anda boleh bid'ah. Kalau sudah bid'ah itu mana syiar Islam? Mana syiar Islam? Masuk masjid diam-diam, kau keluar dari masjid diam-diam. Mana syiarnya mana? Islam tu syiar itulah. Syiar min sya'airillah. Jadi jelas bahawa Islam tu ada haibah, ada wibawa. Jadi kalau lah diam-diam saja tentu tak ada wibawa Islam. Di situlah kita baca dalam syarahan hadis itu membuat gemetarnya hati orang-orang kafir kota Madinah disebabkan karena itu. Setiap keluar salat takbir, bunyi gemuruh keluar dari masjid itu. Bunyi gemuruh. Bahkan dalam hayatus sahabah, saking semangatnya sahabat Nabi dalam berzikir itu, ka'an syajarah, seperti pohon yang ditiup oleh angin. Gerak pohon tadi. Kadang tiup angin ke sebelah siku, kadang tiup sebelah. Begitulah pandangan sahabat setelah selesai solat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergerak. Itu terdengar. Mik tak ada waktu itu. Terdengar ke penjuru. Gemuruh takbir, gemuruh salat, gemuruh tahlil. Maka hati orang-orang semakin cemas, orang munafik semakin ketakutan. Jadi kata orang-orang munafik, daripada kita berlawanan dengan Islam, baguslah kita masuk kepada Islam. Tapi betul-betul mereka belum ikhlas masuk terhadap Islam. Itulah yang Nabi pantau. Hati-hati si fulan, hati-hati si fulan, hati-hati si fulan. Di munkanya elok, tapi di belakang belum tentu, karena munafik. Untuk menyelamatkan diri saja. Si fulan hati-hati, si fulan hati-hati, si fulan hati-hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bisa melakukan seperti itu baginda Nabi. Kita tak bisa suuzon kita jatuhin nanti. Hati-hati je si anu tu. Orang apa tu? PDI kalau tak orang Prabowo aku tu hati-hati buat orang Anis. Itu tak bisa ke situ kita sematkan itu. Ya, tak bisa. Kita agak terpecah oleh sebab politik apa ni, sehingga sampai berani menuduh si anu munafik karena si anu membela partai itu. Tak bisa. Ya. Dia iman. Makanya yang bisa mencap seperti itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dua orang kita mungkin bisa jadi. Ya, tak usah kita jauh-jauh, tengok saja dalam riwayat hadis. Orang yang ketika dia berat melaksanakan solat Isya, maka dia kata Rasulullah apa? Fa innaha nifaq. Maka orang tu terkena penyakit munafik. Itu baru satu tu baru tu. Itu baru satu. Berat alasan kita salat Isya. Kalau dia berat, berarti ada tanda-tanda nifaq itu di dalam badan kita. Jadi tidak bisa kita menuduh orang, kita pun bisa terkena penyakit itu.